gereja Tuhan. Mari masuk dalam gereja Tuhan, masuk kemahnya dengan bersuka. Mari masuk dengar suara Tuhan, masuk altarnya dengan sukacita. Mari berjumpa dengan Tuhan, berjumpa karena kemurahan-Nya, berjumpa dengan bersukacita. Siap menerima urapan-Nya, mujizat kesembuhan nyata. Mari masuk kemah pertemuan. Hey! Masuk dalam gereja Tuhan. Mari masuk dalam gereja Tuhan, masuk kemahnya dengan bersuka. Mari masuk dengan suara Tuhan, masuk altarnya dengan sukacita. Berjumpa, berjumpa karena kemurahan-Nya, berjumpa dengan bersukacita. Siap menerima urapan-Nya, mujizat kesembuhan nyata. Mari masuk dalam gereja Tuhan. Masuk dalam gereja Tuhan, masuk kemahnya dengan bersuka. Mari masuk dengar suara Tuhan, masuk altarnya dengan sukacita. Masuk altarnya dengan sukacita. Amin. Haleluya. Amin. Sorakan haleluya. Yes, kami siap Tuhan untuk masuk dalam kemah pertemuan. Salam, salam damai, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali saudaraku, di channel Milenium Damai 7. Sungguh besar harapan kami, bisa menjadi berkat buat saudara-saudara semua, bisa menguatkan, membuat kita lebih bertumbuh di dalam Dia, Sang Pejunan kita. Mari saudaraku, sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kita tunduk di dalam doa. Bapa kami yang bertahta, di dalam kerajaan surga, kembali saat ini, kami anak-anak-Mu, menghampiri, mengucap syukur, atas setiap berkat yang luar biasa kami rasakan hari ini. Berikan hikmah-Mu atas kami, agar kami bisa memahami, apa yang terkandung dalam renungan hari ini. Berkata-katalah Bapa, kami siap mendengarkan suara-Mu. Amin. Rehan, renungan harian. Judul bacaan hari ini, Janji Tuhan Ya, dan Amin. Kitab, Hosea pasal 14 ayat 9. Efraim, apakah lagi sangkut pautku, dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab, dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku engkau mendapat buah. Seandainya zaman dahulu ada istilah, melawan lupa, atau menolak lupa, maka bangsa Israel adalah yang paling cocok mengenakannya. Ketika menghadapi persoalan, bangsa Israel seringkali melupakan berkat Tuhan yang luar biasa, yang sudah mereka terima sebelumnya. Misalnya, ketika mereka terlambat menerima berkat air, mereka lupa akan kemurahan Tuhan, yang telah mereka rasakan, saat mereka keluar dari Mesir. Ketika mereka menerima makanan yang menurut mereka membosankan, mereka melupakan bahwa makanan itu merupakan berkat Tuhan yang membuat mereka hidup. Dalam kitab Hosea pasal 14 ayat 9, menjelaskan tentang pernyataan Tuhan untuk melawan lupa, atau menolak lupa dari bangsa Israel. Dikatakan, Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab, dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku, engkau mendapat buah. Pohon sanobar itu sejenis dengan pohon cemara, atau pohon pinus. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan menggambarkan dirinya
sebagai pohon sanobar yang menghijau. Pohon jenis ini adalah pohon yang tetap menampakkan daun hijaunya di sepanjang musim, termasuk pada musim dingin, bahkan musim dingin yang bersalju. Ketika Tuhan menggambarkan dirinya seperti pohon sanobar yang menghijau, pemahamannya adalah bahwa Dia bisa diandalkan oleh bangsa Israel, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Tuhan siap mencurahkan berkat kepada umat-Nya kapanpun juga. Ketika bangsa Israel merasa berada dalam keadaan kekeringan, baik kekeringan dalam arti yang sesungguhnya, yaitu tanah yang kering, maupun kekeringan dalam arti penderitaan yang lain, maka Tuhan sanggup memberkati mereka. Berbeda dengan berhala-berhala, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bangsa Israel memang harus selalu diingatkan, bahwa bukan berhala yang memberkati mereka, tetapi Tuhan. Adalah baik, kalau kita terus memperhatikan berkat yang Tuhan berikan, baik kemarin, hari ini, bahkan janji berkat-Nya, untuk esok hari, supaya kita bisa melawan lupa, atau menolak lupa. Berkat Tuhan yang sudah Dia berikan, memang tidak bisa kita hitung semuanya, namun paling tidak, kita bisa mengingat beberapa di antaranya. Oleh sebab itu, jangan meninggalkan Tuhan, ketika kita dalam keadaan menderita, sebab itu hanya ujian iman kita saja. Setialah kepada Tuhan, dan yakinlah bahwa Dia bisa diandalkan. Tuhan memberkati. Mari kita tutup renungan hari ini dengan doa. Terima kasih Bapa, untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk lebih dekat lagi denganmu, kami rindu bergaul intim lagi denganmu, seperti tokoh-tokoh dalam Alkitab. Ketika mereka bergaul intim denganmu, hidup mereka dijagai, dilindungi, bahkan kehidupan mereka diberkati. Kami merindukan itu Bapa. Saat ini, kami siap, kami mau membangun hubungan lebih intim lagi denganmu, dan biarlah wajah-Mu tidak pernah berpaling atas kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.